Oke. Nah, untuk belajar hidup kemenangan itu kita harus pergi ke dalam firman Tuhan. Kita harus balik kepada firman Tuhan supaya kita boleh tahu yang kita itu adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan menjadi orang Kristen yang menang. Apa maksudnya kemenangan itu? Kemenangan itu maksudnya kita menjadi ahli atau master in battle. Kita sudah tahu peperangan itu, kita mengawal peperangan itu, ya, dan menghadapi segala kesulitan, segala kesusahan. Kita tahu bagaimana berjalan di situ. Kita tahu bagaimana mengatasinya dalam kehidupan kita. Kita tidak akan hidup dalam kemenangan kalau kita tidak tahu bahwa musuh kita itu sudah kalah. Kita ada musuh, tetapi musuh kita itu si iblis, Satan itu sudah kalah sebenarnya, sudah kalah dia. Kita harus ingat itu selalu. Setan sudah kalah. Setan sudah kalah. Ibrani 2:14 sudah mengatakannya itu bahwa Yesus telah memusnahkan. Jesus destroyed the enemy, the devil. Dia sudah memusnahkan. So, musuh kita itu sudah kalah. Dia cuma berbisik di dalam telinga kita, dalam pikiran kita. Ya, banyak orang dia ragu-ragu, keraguan, kekalahan, patah hati. Itu adalah beberapa perkara yang menghalang orang Kristen dari hidup menang. Kan kadang-kadang ada masalah hidup, di situ kita discourage kan, kita patah hati. Kalau ada masalah, masalah dalam rumah, masalah dalam kerja, masalah dengan orang lain. Jadi masalah-masalah ini kadang-kadang membuatkan hati kita seperti kecewa, kita patah hati. Nah, di situ banyak orang Kristen kalah. Tapi sebenarnya dia itu orang yang menang. Cuma dia membenarkan perasaan itu kontrol dia, menguasai dia. Ya, kita tidak boleh menjadi orang yang menang kalau kita ini selalu anggap diri kita ini tidak boleh, anggap diri kita ini tidak boleh berjaya, tidak boleh berhasil. Nah, kadang-kadang kita perlu ubah pikiran kita, change our mindset, change our mentality. Ya, tapi itu berlaku kalau kita datang kepada firman Tuhan. Firman mengatakan dalam Roma 8:35, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. We are more than conquerors, the Bible says. We are more than conquerors. Itulah kita. Kita ini adalah orang yang menang. Sudah menang, kita orang pemenang. We are more than conquerors, Alkitab mengatakan. Memang dalam kehidupan ada challenges, ada tantangan, ada cabaran dalam hidup ini. Tidak ada orang yang hidup dalam dunia ini ataupun orang Kristen, tidak ada yang bilang tidak ada cabaran atau masalah. Hidup kita ada cabaran, hidup kita ada masalah, ada tantangan, ada ujian, tapi jangan lupa kita tetap menang. Amin. Tetap menang. Kadang-kadang ada tantangan yang datang, ada pencobaan yang datang. Ini beberapa perkara yang membuatkan orang Kristen itu jatuh, dia tersandung, ya, they stumble, terjatuh, tersandung. Tapi kita harus berpegang kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan rugi. Beberapa perkara lagi yang membuatkan orang Kristen itu kalah dalam hidupnya. Kadang-kadang itu ridicule, orang ada olok-olokan, ya, diolok, dihina, juga membuatkan kita menjauhkan diri dari gereja, menjauhkan diri dari fellowship. Kadang-kadang pun kita malas mau baca Alkitab, malas mau berdoa, ya. Tapi ini sangat penting, ya. Kalau orang Kristen, kalau kita hanya pegang dua perkara ini, ya, just keep these two things, alright? Pegang dua perkara ini, berdoa dan baca Alkitab. Itu sudah cukup untuk kita menjadi teguh, selalu terdorong dalam Tuhan. Doa dan firman. Dua perkara orang Kristen ini harus pegang dalam dirinya. Setiap hari dia harus berdoa, setiap hari dia harus baca firman Tuhan. Yang ketiga, keempat itu belakanglah. Alright? Tapi yang ketiga yang saya anggap penting juga adalah jangan lupa untuk fellowship. Okay? Jangan lupa untuk fellowship. Nah, sekarang kita ada Zoom meeting atau church online begini, bolehlah kita fellowship begini kan? Ya, so jangan lupa. Ada juga itu hinaan, orang menghina kita, orang menentang kita.
Kadang-kadang ada juga yang membenci kita. So ini beberapa perkara yang menyerang orang Kristen. Juga temptation ataupun cobaan, godaan orang panggil kan, godaan, cobaan yang orang panggil. So kadang-kadang ini juga satu bentuk serangan yang musuh bawa dalam hidup kita. Jadi kita harus, oh ada orang baru mau masuk nih. Siapa ini ya? Dari jauh ini orang nih. Oh ya, orang jauh, ada orang jauh masuk. Puji Tuhan. Hai Bibi. Wah, ada orang jauh. Somebody come from Philippines. Puji Tuhan. Hai, good evening. Oke, so saya teruskan ya. Temptation, kita harus hati-hati. Kadang-kadang cobaan itu datang dengan halus, ya. It come smoothly, kadang-kadang secara licik dia datang, dan kalau kita tidak hati-hati kita akan terjerumus di situ dan kita akan terjerat di dalam cobaan ataupun temptation, ya, the temptation. Oke. Mungkin malam ini saya sentuh sedikit ini dan kita akan sambung minggu depan karena kita ada 15 menit lagi. Kemenangan itu, the victory has been granted to you. Kemenangan itu sudah diberikan kepadamu. So kita terima itu, accept that, you know. Dawatu nato, ang atong kadaugan. So you need to receive, accept that. I am victorious. Kemenangan itu diberikan kepadaku. So itu milikku. Aku adalah orang menang. Walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, ujian, walaupun mungkin hidup ini agak susah, tapi kita orang menang. You are victorious in Christ Jesus. Amin. Ya. Jadi kemenangan ini sebenarnya satu realitas yang baru. It is a new reality in your life. Kita sudah Tuhan menjadikan kita orang yang lebih dari pemenang. Kita boleh menghadapi kesulitan hidup, masalah hidup, kesusahan, karena kita adalah orang yang menang. Itu yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Ayat 35 katanya, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi apa saja jenis masalah itu kita boleh hadapi dan atasi. Karena kita orang menang dalam Tuhan. Paulus mengatakan ayat 38, Roma 8 tadi, ayat 38 dan 39. Kata Paulus, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. So itu kemenangan kita, tidak ada yang boleh pisahkan kita, bahaya, maut, kehidupan, apa masalah pun, tidak ada yang boleh pisahkan kita dari kasih Tuhan, karena kita adalah orang yang menang. We are victorious. Bukan saja kemenangan itu satu realitas yang baru, is a new reality, tetapi juga dia suatu dimensi kehidupan, is a new dimension of our life. Orang yang tidak tahu ini atau orang yang belum tahu firman Tuhan tentang kemenangan ini, hidupnya berbeza sekali walaupun dia orang Kristen, walaupun dia selalu datang gereja. Tapi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan tentang victory atau kemenangan itu, dia menjadi suatu dimensi hidup yang baru. Hidup kita lain daripada hidup yang biasa-biasa. It's a new dimension. Juga dia suatu perspektif yang baru, suatu pandangan yang baru. Cara kita memandang hidup ini, cara kita memandang situasi kehidupan itu lain daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, ada orang yang hadapi masalah, kadang-kadang dia putus asa, dia give up. Itulah kadang-kadang kita dengar di berita ada yang bunuh diri, ada yang gantung diri karena dia pandang
perspektifnya itu, pandangannya tentang masalah itu atau situasi itu lain daripada orang Kristen yang kenal Tuhan, yang kenal firman Tuhan. Pandangan kita lain. Kalau ada masalah kita dalam kita punya iman, dalam kita punya kepercayaan, ada harapan. Kalau ada masalah, kita tahu ada jalan keluar. Kalau ada masalah, kita tahu Tuhan pasti tolong. Kalau ada masalah, kita tahu bahwa Tuhan akan buka jalan. So, pandangan itu lain. It's a new perspective in life. Karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. It's a victory that God has given to us. Ada 3 bahagian dalam kehidupan kita di mana Tuhan berikan kita kemenangan. Ada 3 perkara. Yang pertama, kita menang ke atas kedagingan. We are victorious. We overcome the flesh. Hidup kedagingan itu. Alright? Yang kedua, kita menang ke atas dunia. We overcome the world. We have victory over the world. Dan yang ketiga, kita menang ke atas setan sendiri. We are victorious over the devil himself. So 3 perkara ini sangat penting. Nanti minggu depan saya akan coba huraikan, jelaskan lagi. I will explain that more. Kemenangan ke atas daging, itulah firman Tuhan berkata, jangan kita hidup menurut daging. Do not live by the flesh. Kemenangan atas dunia, firman Tuhan mengatakan, janganlah kasihi dunia dan juga hal-hal di dalam dunia. Do not love the world, nor the things that is in the world. 1 John 5. 1 John 2 verse 5 to 7. Dan juga kita menang ke atas setan. The devil has been defeated. Ya, sebenarnya kalau kita ini orang Kristen yang betul-betul Kristen percaya Tuhan Yesus, masalah kita bukan setan lagi. Ya, setan itu bukan masalah kita lagi. You know, the devil is not our problem. Sebenarnya masalah besar kita itu adalah kita sendiri. We are the big problem. We are the big problem. Kita tahu kita tahu siapa kita tahu kelemahan kita. Ya. Kadang-kadang kalau jatuh dalam dosa itu disebabkan kita sendiri. Kita yang menyebabkan diri sendiri jatuh dalam dosa. Karena kalau kita benarkan diri kita untuk jatuh, nah jatuhlah kita. Tapi kalau kita setia, kata firman Tuhan, kita harus berpegang kepada kepercayaan kita. Berpegang kepada iman kita. Setia kepada Tuhan. Nah, itu yang membuatkan kita terus hidup dan berjalan di dalam kemenangan itu. Puji Tuhan. Ya, so kita tidak ada banyak masa. Saya akan sambung ini minggu depan. Minggu depan saya akan berbicara atau share tentang bagaimana menjadi orang yang menang. How to become a victorious Christian. How to become victorious. Minggu depan saya akan sentuh ini. Ada beberapa perkara yang kita harus lakukanlah dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Amin. You know, kita hidup dalam keadaan pandemik ini. Jadi kita tidak tahu kadang-kadang apa yang terjadi kan. Hidup itu sangat, sangat rapuh, is fragile. Ya, hidup kita ini sementara. So kita tidak tahu karena sudah berjuta-juta orang di dunia ini mati. Sedangkan kita masih hidup. Ya, kita masih ada di sini. So kita bersyukurlah. Ya, we need to be thankful that God has keep us here safe. That God has keep us here alive. So we need to praise God. Bersyukurlah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau keadaan menjadi lebih teruk lagi, apa-apapun terjadi, kita harus siaplah. We need to be prepared. Karena apa-apa yang terjadi, biarlah kita siap itu bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan nanti tidak siap kan, susah sekali. Banyak di gereja kawan saya di Filipina, di Usamis. Waduh, hampir setiap bulan orang mati di gerejanya kan. Tapi biasa semuanya yang tua-tua lah ya. Karena banyak dia punya member itu tua-tua sudah sakit. Hampir setiap bulan dia post itu condolence, RIP semua. Setiap bulan dia post itu. Ya. Dan ada juga di kampung saya di Lahadatu. Aduh, setiap kali saya dengar berita ada orang meninggal, ada orang meninggal, ada orang meninggal. So dalam soalan saya, my question is, adakah mereka ini siap atau sudah sedia bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya takut juga kadang-kadang kita pikirkan kalau orang mati itu tanpa Tuhan Yesus, waduh susah sekali. Ya, so biarlah kita sedialah ya.
we need to be prepared, be ready. That's why kalau fellowship begini, sharing begini penting lah supaya mendorong kita supaya kita tetap di dalam Tuhan, berpegang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya harap firman Tuhan malam ini mendorong sedikit untuk kita. Kita akan sambung minggu depan. Puji Tuhan. Kita ada beberapa menit, so maybe sebelum saya tutup doa, mungkin ada yang mau tanya soalan atau ada yang mau share sedikit malam ini. Ya, you want to mau tanya question? Alright. Praise God. Thank you Bibi for joining dari Philippines. Praise God. Besok malam pun ada juga dari Philippines bahasa Inggris kan. Dari Sultan Kudarat, dari Cebu. Ada join kita juga satu pastor dari Philippines besok malam. Right? Praise God. Puji Tuhan. Saya harap semua oke. And ya. Puji Tuhan. Saya puji Tuhan karena kami selamat sampai dari Sandakan Tuhari. Semuanya bagus. Tapi selepas saya sampai di Ipoh ada berita baru kan dari Ketua Menteri Sabah bahwa orang yang pegang penduduk tetap, paspor, jaminan anak, jaminan istri, apa semua itu tidak boleh masuk Sabah lagi sekarang. Waduh. Harap-harap Desember dia buka balik lah. Karena kami pun balik di situ kan untuk urus itu paspor si Mrs. So hopefully dia buka balik lah. Ya, dan we can arrange juga meeting. Mungkin kita buat fellowship lah di situ di Sandakan Desember kalau kami di situ ya. Saya sudah tanya si Joji, dia bilang boleh pastor di rumah saja karena rumah dia pun ada tempat juga. So maybe we can gather there lah ya. Puji Tuhan. Okay. Syam, kasih tengok mukamu Syam. Si Syam. Praise God. Amen. So tak ada soalan, question you want to share? Kita mau pray, ya. Okay, let me pray for you. Thank you Jesus. Tuhan, kami berdoa Engkau berkati kami semua. Terima kasih semua yang ada di sini malam ini. Brother Christopher, Tuhan Engkau berkati dia. Ibu Ati, Bibianel di Filipina, berkati dia Tuhan. Juga pembelajarannya di Filipina. Lord, you give wisdom, you give strength in Jesus' name. Thank you so much, Lord Jesus. Also Susan, Wilfred, Cheng, Lord, in the name of Jesus. Engkau berkati mereka Tuhan, lindungi sertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. So praise the Lord. Thank you for joining. And we'll see you next Sunday. Bye-bye. Baby, bye-bye. Baby. Bye. Bibianel. Hai. Praise God. Hai, Puji Tuhan. Boleh kan? Hello, Bi. Apa kabar, Bi? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Bibi, si Uncle Wilfred kau? Langkis. Langkis. Anak-anak. Say hi everyone. Langkis dayun. Langkis. Sige na. Hayo Langkis. It's hot. How you say hot? Bye-bye. 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 Very close. Langkis. Wow. How you see? Hot. It's hot. Huh? Aduh, Ginoo. Sibok na ako na lihat. Okay, bye-bye. Good night, everyone. Grace, good night. God bless. Brother Hey, Master. Chia, good night.